Tidak ada hukuman yang Asep lihat, tidak ada kejatuhan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada cerita dia meninggal mengenaskan. Seperti yang sering kita dengar. Setelah sobat pujaan, Assalamualaikum, selamat datang di channel Cerita Pujaan. Cerita kali ini kiriman teman kami namanya Ridwan. Ini adalah cerita yang sejak kecil selalu diceritakan almarhum kakek Ridwan, namanya Asep. Dia selalu berkata, kalau suatu hari kamu melihat seseorang terlalu cepat kaya, jangan buru-buru iri. Kamu tidak pernah tahu harga yang dia bayar. Dulu saya menganggap itu hanya nasihat biasa. Sampai suatu malam saya memberanikan diri bertanya, kata Ridwan. Kek, memang pernah ada orang seperti itu? Kakek saya hanya diam. Beliau memandang keluar jendela cukup lama, bengong. Lalu berkata pelan, bukan pernah, Wan. Saya mengenalnya sejak kami masih kecil. Semua nama tokoh di sini, lokasi dalam cerita ini sudah saya samarkan ya. Jadi ceritanya, namanya nama palsu ya. Yang saya akan ceritakan bukan pengalaman pribadi Ridwan, melainkan kisah yang berkali-kali diceritakan oleh almarhum kakek Ridwan, Asep, tentang sahabat masa kecilnya yang sampai akhir hayat tidak pernah bisa beliau lupakan. Inilah kisah pesugihan. Kalau mendengar cerita horor, orang biasanya takut karena ada penampakan, ada suara, atau ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tapi cerita kakek saya berbeda. Yang membuat saya merinding bukan karena sosok yang katanya menjadi sebuah rumah makan, melainkan karena orang yang melakukan semuanya, yaitu adalah sahabat yang dulu paling beliau percaya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kata kakek saya, sahabatnya itu bukan terlahir sebagai orang jahat. Dia hanya terlalu lelah hidup dalam kemiskinan. Kasihan ya. Kata kakek Asep, sampai hari ini saat cerita ke Ridwan, dia masih ingat wajah temannya, Wawan, waktu ngomong ke kakek malam itu. Bukan karena dia kelihatan ketakutan, justru sebaliknya. Dia ngomong sambil senyum, senyum yang bikin kakek sampai cerita ke Ridwan itu masih merinding. Temannya bilang, Sek, kalau suatu hari saya ngajak makan di rumah makan saya, jangan pernah datang ya. Waktu itu kakek cuma ketawa. Kakek pikir dia lagi bercanda. Kakek sama sekali nggak nyangka. Beberapa tahun kemudian kakek Asep baru ngerti kenapa temannya Wawan bilang seperti itu. Yang bikin saya paling ngeri dari cerita Kang Ridwan ini nih, kita ngeri nih ya, bukan karena ada pesugihan, bukan juga karena ada makhluk yang katanya menjaga rumah makan itu, tapi karena orang yang melakukan semua itu adalah orang yang dulunya paling kakek Asep kasihani. Mulai dari cerita ini kita panggil kakek Asep hanya Asep ya, izin ya, dan temannya Wawan. Asep kenal Wawan dari kecil. Kami sama-sama besar di daerah Priangan. Rumahnya sederhana sekali. Kalau hujan deras, air suka masuk dari bawah pintu. Ibunya cuma jualan gorengan kalau ada modal. Ayahnya sudah lama meninggal. Setelah lulus sekolah, Wawan nggak punya pilihan selain jualan gorengan keliling. Kadang pindah-pindah. Kadang mangkal di pinggir jalan dekat pasar. Asep sering nemenin dia sore-sore. Kalau dagangan habis, kami pulang sambil ketawa. Kalau nggak habis, ya dimakan sendiri. Asep masih ingat gerobaknya selalu ditutup terpal biru yang sudah sobek di bagian samping. Rodanya juga bunyi terus. Krit, krit. Krit, krit, krit. Ya, kalau didorong, malam-malam suaranya kedengeran sampai ujung gang. Saking sepi gitu ya. Hal kecil itu masih Asep ingat. Nah, pada suatu malam, sekitar habis Isya, Asep main ke rumah Wawan. Lampu ruang tamunya redup. Jam dinding tua di atas pintu kacanya retak entah sejak kapan. Ibunya duduk sendirian, tatapannya kosong. Wawan baru pulang jualan. Mukanya kusut, dagangannya masih banyak. Dia naruh baskom gorengan begitu saja. Lalu duduk. Gak ngomong apa-apa. Beberapa menit kemudian, ibunya tiba-tiba bilang pelan, karunya sangsara wae. Wawan nengok, ibunya melanjutkan, Geus sebakeun we arah beunghar. Asep yang mendengar waktu itu langsung melongo. Asep kira beliau lagi bercanda. Wawan juga ketawa hambar. Mak, serius ya teh? Ibunya menatap Wawan lama, lalu menjawab pendek, Serius. Nada bicaranya datar, tidak tinggi, tidak marah. Justru itu yang membuat bulu kuduk Asep berdiri. Ruangan mendadak sunyi, yang terdengar cuma suara detak jantung. Deg-deg, deg-degannya. Asep pun pamit pulang. Entah kenapa malam itu dada Asep sesak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Wawan menghilang, nggak jualan, nggak kelihatan di pasar. Asep pikir dia merantau. Sampai sekitar 2 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Ibunya meninggal dunia. Katanya sakit, meninggal mendadak. Orang kampung menganggap itu takdir. Asep juga ikut takziah. Wawan menangis.
menangis seperti anak yang kehilangan satu-satunya keluarganya. Kalau melihat waktu itu, nggak ada satu orang pun yang akan berpikir buruk tentang dia, termasuk Asep. Nah, sekitar 6 bulan berlalu, Asep hampir nggak mengenali Wawan. Dia datang pakai mobil, bajunya rapih, tangannya penuh cincin. Asep sampai bercanda, "Wah, lotre mana, Wan?" Dia cuma ketawa. Nah, itu juga kamu tahu. Beberapa bulan setelah itu, berdiri sebuah rumah makan Sunda. Tempatnya strategis, parkirannya luas, dan juga ramai. Yang lebih bikin Asep heran, ramainya bukan cuma pas akhir pekan, tapi setiap hari, selalu penuh. Mobil antri, bus pariwisata juga mulai berdatangan. Asep benar-benar ikut senang. Dan dalam hati Asep bilang, akhirnya perjuangan dia selesai. Asep belum tahu kalau sebenarnya semua itu baru permulaan. Rumah makan itu makin hari makin ramai. Awalnya cuma satu bangunan, tapi nggak sampai setahun buka cabang kedua. Dan beberapa tahun kemudian buka lagi cabang ketiga. Asep sampai bingung sendiri. Padahal Asep tahu persis dulu modal buat beli minyak aja susah. Pinjam sana sini. Namun sekarang orang-orang rela antri berjam-jam cuman buat makan di tempatnya. Yang bikin Asep salut, Wawan gak berubah ke pegawainya. Kalau ada pegawai yang mau nikah, dia yang bantu biayanya. Ada yang anaknya mau masuk sekolah, dia yang bayarin. Kalau ada orang tua pegawai sakit, dia gak pernah hitung-hitungan. Bahkan ada satu pegawai yang rumahnya kebakaran. Besoknya langsung dibelikan motor baru sama Wawan, supaya tetap bisa kerja. Asep pernah bilang, "Wan, kamu terlalu baik sama pegawai." Dia cuma senyum. Kalau mereka kenyang, usahaku juga jalan. Waktu itu Asep benar-benar percaya. Asep pikir Tuhan memang sedang mengangkat derajat sahabatnya, Asep. Asep sama sekali nggak melihat ada yang aneh. Sampai suatu hari, pegawai paling lama di rumah makan itu meninggal. Namanya Mang Dedi. Sanes Kang Dedinya, Mang Dedi. Orangnya baik, sudah ikut dari cabang pertama. Katanya kecelakaan motor waktu pulang malam hari. Semua orang menganggap itu musibah. Beberapa bulan kemudian, giliran pegawai dapur. Masih muda, baru menikah. Tidur malam, paginya sudah nggak bangun. Dokter bilang serangan jantung. Padahal usianya belum 30 tahun. Lalu pegawai kasir, katanya hanyut waktu memancing. Wah, mancing. Terus pegawai bagian parkir meninggal karena kecelakaan kerja. Aneh memang, tapi semuanya seperti masuk akal. Gak ada yang menghubung-hubungkan kecuali Asep. Karena Asep melihat satu pola. Yang meninggal selalu orang-orang yang paling dekat dengan Wawan. Orang-orang yang paling dia sayangi. Asep pernah tanya langsung, "Wan, kok pegawai lama kamu banyak yang meninggal ya?" Dia diam, gak langsung jawab. Malah menuangkan teh ke gelas Asep. Tangannya pelan. Tatapannya kosong, lalu dia bilang, "Sep, kamu percaya nggak kalau setiap rezeki itu ada harga yang harus dibayar?" Asep pun ketawa kecil. Lah, semua orang juga tahu. Dia menggeleng. "Bukan itu maksud aku." Suasana langsung berubah, padahal rumah makan lagi ramai. Orang-orang ketawa, anak kecil lari-larian, suara sendok beradu sama piring. Tapi entah kenapa, Asep merasa meja tempat kami duduk seperti terpisah dari keramaian. Asep masih ingat, taplak mejanya warna hijau tua. Ada bekas sambal yang gak pernah benar hilang meski sudah dicuci. Hal kecil itu sampai sekarang masih Asep ingat. Karena setelah itulah Wawan mulai bercerita. Lanjut. Pengen ya? Dia melihat Asep lurus, lalu berkata pelan. "Sep, saya dulu nggak bohong waktu bilang jangan pernah makan di sini." Asep pun jawab. Emang kenapa? Dia tersenyum, bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. "Karena kamu sahabat saya." Asep masih bingung. Lalu? Dia menarik napas panjang. "Lihat gerbang masuk itu, Sep." Asep menoleh. Gak ada apa-apa. Dia mengangguk. "Memang buat kamu, tapi menurut orang yang bisa melihat, di situ ada yang menjaga." Asep mulai nggak enak. Wan, jangan bercanda. "Saya nggak bercanda." Nada suaranya tetap datar, malah terdengar yakin. Lalu, untuk pertama kalinya, Wawan mengaku sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah dia ceritakan. "Sep, saya nggak cuma bikin satu perjanjian. Maksudnya? Saya mengikat janji dengan 4 penjaga." 4? "Iya, Sep." Katanya, masing-masing punya tugas sendiri. Ada yang menjaga pintu masuk, ada yang menjaga ruang makan, ada yang menjaga kasir, dan ada juga yang menjaga area parkir.
Asep pun mulai merinding, termasuk saya. Karena Wawan menyebut semuanya dengan sangat tenang, seolah sedang menjelaskan pembagian shift pegawai. Asep masih ingat kata-kata Wawan yang paling bikin Asep susah tidur. Dia bilang, Sep, orang datang ke sini melihat rumah makan. Tapi kok ada yang diberi kemampuan melihat hal lain yang mereka lihat bukan cuma pelanggan. Asep diam. Dia melanjutkan, menurut keyakinan saya, gerbang dijaga sosok besar berwarna hijau. Di ruang makan ada sosok menyerupai monyet yang terus berpindah-pindah meja, mengacak-ngacak makanan dan kadang ikut makan dengan pelanggan. Di kasir ada buaya putih. Di parkiran ada ular hijau. Asep refleks berdiri. Wan, udah jangan diterusin. Dia malah tersenyum. Kamu takut? Asep menjawab jujur. Ya, Karena sejak kecil Asep memang tahu Wawan bukan tipe orang yang suka mengarang cerita. Berarti kalau yang besar hijau tuh butuh hijau kayaknya dia. Kayaknya Butuh hijau, cerita pakai monyet, buaya putih. dan ular hijau. Oke, lanjut dari Asep pikir pengakuannya berhenti sampai di situ. Tapi ternyata belum. Dia mendekatkan wajahnya ke Asep, lalu berkata sangat pelan. Sep, kamu tahu kenapa saya membuat 4 perjanjian? Asep menggeleng. Jawaban Wawan sampai hari ini masih terngiang di kepala Asep. Biasanya nggak cepat diambil. Asep benar-benar nggak paham. Maksudnya? Dia menjelaskan pelan, kalau salah satu penjaga merasa waktunya mengambil saya, yang lain akan menahannya. Semuanya saling berebut, saling merasa masih punya hak. Jadi, selama mereka saling mempertahankan perjanjian itu, saya tetap hidup. Asep langsung membentak. Wan, kamu sadar nggak ngomong apa? Dia cuma tersenyum. "Hah, tahu, Sep. Makanya saya panjang umur. Waktu saya nanti bukan karena mereka, tapi kalau Tuhan sudah memanggil." Kalimat itu entah kenapa lebih menyeramkan daripada cerita apapun yang pernah Asep dengarkan. Jadi intinya si penjaga itu kalau ini ngambil berantem, sama ini berantem, jadi saling menjaga. Jadi si Wawan tuh mengira dia panjang umur kenapa nanti ya dia bukan karena pesugihannya. Pintar lagi berarti. Oh salah deh kita. Gitu. Kepikiran gitu, apakah kita lakukan Nah gitu juga. langsung 4 supaya kitanya nggak diambil tapi tetap dipanggil ke akhirat. Tapi kan kalau menduakan tetap dia nggak diterimanya. Udah dilanjut. Asep langsung berdiri. Niatnya mau pulang. Tapi sebelum Asep pergi, Wawan memanggil. Sep, Asep menoleh. Mulai hari ini jangan pernah makan di rumah makan saya ya. Asep jawab, Kenapa? Karena kamu sahabat saya. lalu menunduk. Tidak menjelaskan apapun lagi. Asep pulang malam itu dengan kepala penuh pertanyaan. Sepanjang jalan, Asep berusaha meyakinkan diri kalau mungkin Wawan cuma sedang menguji Asep. Mungkin dia sengaja mengarang cerita, tapi semakin Asep mengingat ekspresi wajahnya Wawan, semakin Asep merasa orang itu sedang tidak bercanda. Beberapa hari Asep tidak menghubungi Wawan. Asep memilih menjauh, sampai akhirnya dia sendiri yang datang menemui Asep. Wawan datang. Nah, pada hari itu hujan cukup deras. Kami duduk di teras rumah saya. Bau tanah basah masih terasa. Air dari talang rumah menetes pelan. Tik, tik, tik. Wawan datang membawa 2 gelas kopi. Seperti biasa, kami ngobrol soal banyak hal. Tentang keluarga, tentang usaha, tentang anak-anak pegawainya yang mulai sekolah. Kalau ada orang lain melihat kami, mungkin tidak akan ada yang menyangka. Obrolan setelahnya membuat Asep kehilangan rasa hormat kepada sahabat sendiri. Tiba-tiba Wawan bertanya. Sep, menurut kamu pegawai saya nggak ya sama saya? Asep menjawab spontan. Ya jelas. Orang kamu baik sama mereka. Kamu bantu mereka nikah. Kamu bayarin sekolah anak-anaknya. Kamu anggap mereka keluarga. Wawan mengangguk pelan. Lalu dia mengucapkan kalimat yang sampai sekarang masih membuat Asep marah setiap mengingatnya. Makanya mereka jadi persembahan yang paling berharga. Asep benar-benar diam. Dan seperti salah dengar. Asep ulangi lagi. Maksud kamu apa? Wawan menjawab tanpa ragu. Kalau saya asal mengambil orang, perjanjiannya tidak akan sekuat itu. Tapi kalau saya memberikan kehidupan yang baik dulu, memberikan mereka kebahagiaan, lalu waktunya tiba, itu yang paling bernilai. Asep langsung berdiri. Wan, kamu sadar nggak ngomong apa? Dia tetap tenang. Sadar. Asep menjadi marah. Untuk pertama kalinya, Asep membentak sahabatnya sendiri. Kalau semua itu benar,
Berarti selama ini kamu baik sama mereka bukan karena tulus. Dia menunduk. Beberapa detik kemudian mengangkat kepala. Ada senyum tipis di wajahnya. Senyum yang Asep benci sampai hari ini. Lulus sekolah, biaya menikah, punya rumah. Mereka juga menikmati hidup kan? Asep hampir tidak percaya dengan jawaban itu. Terus setelah itu, dia menarik nafas panjang. Setiap perjanjian selalu ada yang harus dibayar. Asep mengepalkan tangan. Kalau saja waktu itu kami bukan sahabat sejak kecil, mungkin Asep sudah memukulnya. Wah, ini ceritanya lumayan ya, menegangkan. Kakek Asep sampai kedengeran, sampai mikirnya, sampai ke inyang-inyang. Yuk lanjut. Sejak itu Asep benar-benar tidak pernah lagi makan di rumah makannya Wawan. Bahkan lewat depan gerbangnya pun Asep menghindar. Kalau ada teman yang mengajak makan ke sana, selalu Asep tolak. Mereka sering bertanya, kenapa sih? Asep cuma menjawab, Gak selera. Asep tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya. Karena siapa yang mau percaya? Saya juga gak percaya. Kalaupun Asep cerita, orang pasti menganggap Asep iri melihat usaha Wawan yang semakin besar. Akhirnya, Asep memilih diam. Waktu pun terus berjalan. Rumah makan itu bukan semakin sepi, justru semakin ramai. Cabangnya bertambah, namanya semakin dikenal, parkirannya semakin penuh. Nah, kadang, kalau sedang lewat jalan itu, Asep melihat antrian mobil mengular seperti penjaganya ular hijau. Panjang ya. Panjang. Orang-orang datang bersama keluarganya, tertawa, mengabadikan makanan, mengunggahnya ke media sosial. Sama sekali tidak tahu apa yang pernah diceritakan Wawan kepada Asep. Atau mungkin semua itu memang hanya pengakuannya saja. Asep sendiri tidak pernah bisa membuktikannya, tapi Asep juga tidak pernah berani mengabaikannya. Kalau kalian suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Beberapa tahun setelah pertemuan terakhir, Asep mencoba menghubungi Wawan. Nomornya sudah tidak aktif. Asep datang ke rumah lamanya, sudah kosong. Ya udah kaya temennya dirinya kayaknya. Tetangga bilang Wawan sekarang jarang pulang, lebih sering keliling cabang. Ada juga yang bilang bisnisnya semakin maju, membuka rumah makan di beberapa kota. Asep tidak mencari tahu lebih jauh, karena Asep merasa ada beberapa jawaban yang lebih baik tidak pernah kami temukan. Nah, sampai hari ini Asep sudah tidak pernah bertemu Wawan lagi. Entah di mana dia sekarang. Yang Asep tahu, usaha rumah makannya masih berdiri. Bahkan katanya semakin besar. Kadang Asep bertanya sendiri, kalau memang semua yang diceritakan itu hanya bualan, kenapa dia justru melarang Asep makan di tempatnya? Bukankah kalau ingin pamer, dia seharusnya mengajak Asep datang? Nah, temennya. Pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban. Yuk makan yuk, buat rumah makan saya yuk. Pasti gitu kan, sombong. Yang paling membuat Asep kesal justru bukan karena akhir hidup Wawan, karena tidak ada akhir sampai sekarang teh. Tidak ada hukuman yang Asep lihat, tidak ada kejatuhan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada cerita dia meninggal mengenaskan seperti yang sering kita dengar. Ya kan, kalau pesugihan-pesugihan gitu kan gitu. Justru sebaliknya, menurut kabar terakhir, usahanya semakin sukses, cabangnya semakin banyak, orang-orang tetap datang, tetap makan, tetap memuji rasanya, dan Wawan masih menjalani hidupnya seperti biasa. Entah benar atau tidak, semua pengakuannya malam itu Asep tidak tahu. Tapi kalau memang itu benar, yang paling menyakitkan bukan karena ada perjanjian, melainkan karena orang-orang yang menganggap dirinya sebagai keluarga ternyata hanya menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Kan pegawainya ya. Tapi kan banyak orang yang cerita juga kan. Kalau yang bisa lihat kan, ini mah gini, ini pasti kan ada yang ceplos gitu kan. Tapi tetap aja tenar ya. Ya. Berarti nggak percaya atau mana mah sirik atau makanya kayak gini nih cerita gitu. Kayak gitulah. Ya, tapi ini kakek Asep juga nggak cerita ke yang lain, cuma cerita ke anak dan cucunya untuk peringatan doang. Ya, setidaknya jangan makan tempat makan rumah kakek Wawan gitu doang. Tapi yang tempat lain kakek Asep nggak tahu kan. Karena dia nggak bisa lihat, cuma cerita dari kakek Wawan. Kalau kakek Wawan nggak cerita, jadi pasti makan sih. Lanjut tadi ya, udah malam. Itulah cerita yang ingin Ridwan sampaikan. Nama kakek saya Asep, yang sudah tiada 1 tahun lalu. Makanya aku berani menyampaikan cerita ini, kata Ridwan. Kan Asep, kakek Asep udah meninggal. Nama toko dan lokasi, nama rumah makan, Ridwan samarkan demi menjaga privasi semua pihak. Ridwan tidak meminta siapapun mempercayai cerita ini. Kami juga awalnya nggak paham ya. Ridwan hanya menceritakan apa yang pernah didengarnya langsung dari seorang sahabat yang pernah menganggap sahabatnya itu hanya sedang hilang arah. Kakek
Asep ya. Sure. Kalau memang semua itu hanya cerita, semoga cukup menjadi cerita. Tapi kalau dibalik setiap nasihat orang tua, setiap larangan, atau setiap peringatan, ternyata ada alasan yang tidak kita ketahui, maka tidak ada salahnya untuk bersikap hati-hati. Karena tidak semua peringatan harus dipercaya tanpa berpikir, namun tidak semua peringatan juga bijak untuk diabaikan. Kadang memilih menjauh dari sesuatu yang membuat hati kita ragu adalah keputusan paling aman. Dan sejak hari itu, setiap kali Ridwan melihat rumah makan yang terlalu ramai, entah kenapa, Ridwan selalu teringat kalimat terakhir kakek Wawan. Sep, kalau saya sendiri yang mengajak kamu makan di tempat saya, jangan pernah datang ya. Kalimat itu masih terngiang di kepala kakek sampai menceritakannya ke anak cucu buat peringatan. Sampai Ridwan pun terngiang-ngiang kata etate. Melekat gitu jadinya. Jadi terima kasih sudah menonton hingga akhir. Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kamu punya pengalaman horor pribadi, kirim ke email di bawah ini. Siapa tahu cerita kamu bisa kami bawain di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita balai berikutnya. Kalau kalian masih boleh nonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Saya video ini ke teman kalian yang suka makan di tempat makan yang rame. Kita kan nggak tahu tempat makan rame itu apakah enak atau enak banget, kan nggak tahu. Dia mau makan sendiri nggak bagi-bagi jadinya makanya kalau orangnya pasti enak. Makanya bagi-bagi sama teman-teman teh, jangan makan sendiri ya. Kalau nggak bagi-bagi sama keluarga gitu, jangan Dedi tiba-tiba makan sendiri, istrinya mau di rumah kelaparan gitu kan, bawa kayak pulang lembur tehnya bawa oleh-oleh, ya nggak kalah bawa cucian, meskipun dia nyuci sendiri sih, tapi kan tetap aja ya bawa oleh-oleh. Ini Deda udah nungguin lama ya dari tadi Dedinya nih gitu. Curhat nih. Deda teh pengen empe ya, nih bawain gitu ta, empe Rama ta, atau Nyonya Kanto tah, nih bawa. Ini dia pengen batagor ya, oh ini nih batagor epong tah, enak. Nanti dibawain durian. Oh durian ya, lu yang mau durian mah dasar. Udah sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk Adit.